Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bersama-sama lagi di dalam renungan singkat firman Tuhan. Saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya memberikan sebuah judul perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu siapa yang mampu bertahan di tengah badai. Ada sebuah lagu mengatakan bahwa ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Siapa yang bertahan? Siapa yang mampu bertahan di tengah badai? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak yang terjadi dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita menginginkan kehidupan yang sehat, tetapi kadang-kadang kita memperoleh sakit penyakit. Tetapi kehidupan ini juga tidak selalu dilanda dengan berbagai persoalan. Terkadang kita bersuka cita di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, bukan juga suatu jaminan bagi kita bahwa kita terlepas dari berbagai masalah, kita terlepas dari badai-badai kehidupan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mampu bertahan di tengah badai? Kalau kita membaca firman Tuhan ini, ada dua contoh diberikan di sini. Yang pertama adalah orang yang mendirikan rumah di atas firman Allah dan mempunyai pondasi yang kuat, yaitu batu karang. Yang kedua, orang yang tidak mendirikan rumah di atas firman Allah yang mempunyai pondasi yang goyah, yaitu pasir. Nah, rumah yang dibangun di atas batu itu memberikan sebuah pengertian bagi kita bahwa rumah itu akan kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin atau badai. Tetapi ada satu rumah yang dibangun di atas pasir. Sekalipun rumah ini dibangun dengan bahan-bahan yang sama, didesain dengan sama persis, tetapi ketika dasarnya berbeda, maka itu akan menentukan rumah itu kuat atau tidak ketika banjir datang, ketika badai datang, ketika angin datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengetahui bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama dilanda oleh badai kehidupan. Dua-duanya pasti mengalami persoalan-persoalan hidup, entah itu sakit penyakit, entah itu badai-badai kehidupan yang lainnya dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan sebagainya. Dua-duanya mengalami persoalan, dua-duanya mengalami badai kehidupan. Tetapi apa yang berbeda di sini sesuai dengan temanya? Siapa yang mampu bertahan di tengah badai? Tentunya adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang membangun rumahnya di atas batu. Itulah contoh bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang dikatakan di sini bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian datanglah banjir, datanglah angin dan sebagainya, tetapi rumah itu tetap kokoh dan tetap kuat. Tetapi selanjutnya, bagi orang-orang yang membangun rumahnya di atas pasir, kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita lihat di sini, rumah yang sama dilanda oleh banjir, dilanda oleh badai,
Tetapi salah satu dari rumah ini tidak goyah. Kenapa? Karena rumah yang satu dibangun di atas batu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dari berbagai arah datang badai seringkali dalam kehidupan kita. Namun, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang mampu bertahan di tengah badai kalau kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau kita membangun rumah tangga kita dengan firman Tuhan. Kalau kita membangun pekerjaan kita dengan firman Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang mampu bertahan di tengah badai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi ke depan selain pandemi COVID ini. Entah itu badai di dalam rumah tangga kita, badai di dalam tempat pekerjaan kita, badai di dalam pelayanan kita. Tetapi saya percaya setiap orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan, dia akan mampu bertahan di tengah badai. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendasari hidupnya dengan firman Tuhan? Yang tidak membangun rumahnya di atas batu? Seumpama seperti orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Maka ketika datang badai, dia akan menjadi orang yang tidak akan mampu. Depresi, stres, dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tergantung pada pondasi yang kita bangun. Kalau kita membangun pondasi kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi badai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dan memberi kekuatan kepada setiap kita. Mari kita bangun kehidupan kita di atas batu karang, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.